Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amdai wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu Fadila Nur Fauzia SEMM yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, para tabiinnya, tabiatnya, dan kita selaku umatnya. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menyampaikan hasil analisis UMKM Satarbak. Diskusi kali ini akan dimulai dengan penyampaian materi dan diakhiri dengan penyampaian kesimpulan. Baik, sebelum penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, di antaranya Arif Hidayat, Dila Fauzaini Azahra, Egi Gilang, Fauziah Nurfalah, Hilda Faturrahman, Puput Suci Solehati, dan Reski Maulana Yusuf. Dan yang terakhir, saya sendiri sebagai moderator. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke sesi penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Arif Hidayat. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan profil usaha. Nama usahanya Satarbak atau Sarjana Martabak. Produknya ada martabak, pakebi, dan aneka minuman. Ownernya Firman Awaludin. Alamat lengkapnya Jalan Anggrek nomor 52, itu Kecamatan Sumedang Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arif yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dila. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan membacakan sejarah Satarbak. Satarbak berdiri pada 7 Agustus 2015. Lalu sekitar tahun 2018, awal mulanya Satarbak berada di depan fotokopian Ade Putra di Jalan Anggrek. Memakai roda, setelah itu, setelah selang 1 tahun, Satarbak berubah menjadi memakai kontainer yang sekarang berada di Asia Plaza. Di tahun 2020 hingga sekarang sudah mau 3 tahun, Satarbak berbentuk ruko di seberang Indomaret Anggrek. Dinamakan Satarbak karena awalnya plesetan dari Starbucks kopi yang dari luar negeri. Cuma disingkat jadi Sarjana Martabak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Egi. Saya persilahkan. Saya akan menjelaskan sejarah Satarbak. Awal mulanya pernah mengalami berbisnis fashion, khususnya gorengan, keripik, dan sebagainya. Karena proses itu tadi yang usaha sebelumnya tidak menguntungkan dijadikan pelajaran, dan pada akhirnya menemukan martabak. Kenapa martabak? Karena dulu salah satu founder yaitu Kang Elpan. Nah, kebetulan keluarganya dari dulu sudah berjualan martabak sampai Kang Elpan masuk kuliah. Masih jualan martabak karena kita gabung komunitas wirausaha muda atau KWM di kampus. Dibentuklah kelompok untuk mempunyai satu produk usaha. Kemudian terpikir bagaimana kalau bikin martabak dengan versi berbeda. Dan pada akhirnya menemukan ide martabak versi mini dinamai Satarbak. Dan dulu bukan Satarbak namanya. Dulu pernah berjualan di sekitar pinggir kampus pertama kali jualan. Produknya gabung sama cendol dan gocau. Dulu namanya masih Martabak Paris, nama martabak dari keluarga. Setelah dari sana pindah ke tempat fotokopi yang penting coba dulu terus konsisten. Kalau mau kenapa usaha bisa bagus atau lancar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik,
terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ujiah. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pemasaran dan jam operasional. Kegiatan pemasaran yang dilakukan yaitu pemasaran online dan membuka cabang offline. Starbucks memiliki 3 cabang yang berjalan tahun kemarin sampai 5 cabang di Conggeang, Tanjung Karta, Cimalaka, Asia Plaza, dan Anggrek. Namun karena berbagai hal, jadi hanya tinggal 3 cabang yang masih berjalan. Cabang di Anggrek buka dari jam 1 hingga jam 9 malam, tersedia martabak, tokebi, dan minuman. Lalu cabang di Asia Plaza buka dari jam 1 hingga jam 9 malam, tersedia tokebi dan minuman. Dan cabang di Cimalaka dari jam 1 hingga jam 9 malam tersedia tokebi dan minuman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, saya akan membacakan kelebihan Starbucks. 1. Karena segmentasi yang beda dari martabak biasanya, ukurannya jauh lebih besar. Starbucks sendiri memiliki ukuran yang mini dari ukuran biasanya, dan tentu dengan harga yang murah sehingga dapat terjangkau oleh kalangan pelajar atau mahasiswa. Yang kedua, martabaknya memiliki berbagai rasa yang premium dan beragam. Yang ketiga, kemasan memakai branding yang berbentuk seperti pizza, jadi terbuka toppingnya dan bisa terlihat. Yang keempat yaitu tokebi atau kondoknya tersedia rasa seperti original, nori, potato, dan juga mikmoja. Seiring berjalannya waktu, bertambah menjadi 9 macam rasa, dari yang asin hingga yang manis seperti cokomaltin, matcha, tiramisu, cookies, dan lain-lain. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Puput Suci. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada analisis SWOT. Strength, kekuatan, harga terjangkau, rasa yang enak dan bervariatif, jaringan distribusi yang baik, diminati oleh semua kalangan, mengikuti tren-tren masa kini, melakukan kuis seputar Starbucks untuk mendapatkan produk gratis sehingga dapat menarik pembeli. Proses produksi dikelola mandiri sehingga kualitas terjaga. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kesediaan bahan baku dari supplier di toko bahan-bahan kue biasanya suka ada yang stok bahannya kosong atau harganya naik. Seperti sekarang terigu, gula, telur itu mempengaruhi ke margarin atau biaya operasionalnya. Kedua ada faktor konsumennya, ada yang dimana merasakan titik jenuh karena produk itu saja, jadi harus lebih berinovasi. Selanjutnya, faktor cuaca juga sedikit mempengaruhi. Misalnya saat hujan, konsumen jarang atau malas keluar rumah, tapi saat sudah ada ojek online, jadi merasa terbantu. Yang terakhir, faktor internal. Adapun dari manajemennya, misalnya karyawan. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reski. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya dari analisis SWOT yaitu peluang. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan, membuat produk yang lebih inovasi, memasarkan melalui media sosial, menambahkan jumlah cabang dan pekerja sehingga dapat menambah produksi. Selanjutnya pada ancaman, yang pertama bersaing dengan usaha serupa, yang kedua bersaing dengan produk kekinian, dan yang ketiga yaitu harga bahan baku menaik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Alhamdulillah semua materi telah tersampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyampaikan materi dengan baik. Saya di sini akan membacakan kesimpulannya. Starbucks berdiri 7 Agustus 2015, lalu sekitar 2018 awal mulanya berada di depan fotokopi Ade Putra, pakai roda atau gerobak biasa, selang setahun pakai kontainer yang sekarang berada di AP. Tahun 2020 hingga sekarang sudah mau 3 tahun berbentuk ruko di seberang Indomaret Anggrek. Dinamakan Starbucks karena awalnya plesetan dari Starbucks kopi yang dari luar negeri. Cuma disingkat jadi Sarjana Martabak. Alhamdulillah, diskusi kelompok 3 telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan.
Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak, karena kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.